Salam, perkenalkan, nama saya Rahmat Jaya Keva. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Utara atau dari bagian Kabupaten Nias Barat. Saat ini saya sedang menjenjang pendidikan agama di Sekolah STT Kadesi Bogor dan saya sudah semester 8. Jadi pada kesempatan ini atau video kali ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu pulau di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera. Ini merupakan pulau ketiga terbesar di dunia dan sudah diakui oleh dunia, bahkan diakui oleh banyak negara. Jadi Pulau Sumatera ini merupakan pulau yang sangat luas dan juga pulau yang sangat banyak provinsinya serta suku-sukunya. Saudara-saudara, ini adalah salah satu bentuk ataupun peta Pulau Sumatera, di mana terletak antara Selat Malaka dengan Selat Sunda dan juga bagian Samudra Hindia. Ini adalah letak Pulau Sumatera yang menghubungkan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, yaitu Selat Sunda. Di bagian atas ada Provinsi Aceh. Provinsi Aceh ini terletak di paling bagian atas, yaitu Sabang. Kemudian ada Provinsi Sumatera Utara, merupakan Kota Medan, di mana Kota Medan ini juga sangat banyak minoritas Kristen. Kemudian ada Sumatera Barat. Provinsi ini merupakan provinsi ataupun orang yang mayoritasnya agama Islam. Sangat banyak agama Islam di sana, orang-orang Islam. Kemudian ada Provinsi Riau. Provinsi Riau juga terkenal dengan kekristenan. Ya. Kemudian ada Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, ada Provinsi Sumatera Selatan, dan juga ada Provinsi Lampung yang paling bagian bawah, dan juga yang terakhir adalah Kepulauan Bangka Belitung. Jadi di tanah Sumatera ini terdapat 10 provinsi. Jadi berikut adalah suku-suku di Pulau Sumatera. Jadi di Pulau Sumatera ini sangat banyak etnis atau orang-orang yang masih erat dengan kebudayaan mereka masing-masing. Yang pertama ada suku Aceh. Ini adalah suku Aceh dan mereka sedang menggunakan pakaian adat istiadat mereka. Kemudian ada suku Tamiang. Nah, suku Tamiang ini seperti yang bisa dilihat pada gambar di atas, bahwa mereka tidak menggunakan atau memakai baju. Ya. Ketiga ada suku Gayong. Suku Gayong ini juga sangat erat dengan kebudayaan mereka. Dan yang keempat ada suku Ane Bucame. Yang kelima ada suku Melayu. Dan yang keenam ada suku Batak. Suku Batak juga terkenal dengan agama Kristen, yang mayoritasnya orang-orang Kristen yang lahir di sana. Kemudian suku Nias. Nah, suku Nias juga mayoritasnya adalah agama Kristen, dan bisa dikatakan 90% orang Nias memiliki agama yaitu kekristenan, dan mereka sedang menggunakan baju adat istiadat, yang sedang memegang tongkat dan juga sebagai penahan atau papan penahan saat mereka melakukan peperangan antara suku. Ya. Kemudian ada suku Minangkabau, ada suku Mentawai. Ini suku Mentawai masih erat dengan budaya mereka, tidak menggunakan baju dan dililit dengan menggunakan kalung di leher dan juga di tangan. Kemudian ada suku Laut. Nah, ini yang sangat unik, di mana suku Laut ini orang-orang memiliki tempat tinggal dibangun di dasar laut
dengan menggunakan tiang penopang pada dasar laut. Mereka hidup dan bertoleransi antar lingkungan dan juga antar sesama manusia di perairan laut. Kemudian ada suku Bangka, ya. Ada suku Bangka, ada suku Ogan, ya. Ada suku Ogan. Suku Ogan ini juga sangat erat dengan budayanya sendiri. Ya. Banyak suku-suku yang masih sangat erat dengan kebudayaan mereka masing-masing. Kemudian ada suku Kumering, suku Palembang. Suku Palembang terletak di bagian paling bawah Sumatera Selatan. Kemudian ada suku Lampung yang terdapat di Provinsi Lampung. Ada suku Rejang. Kemudian ada suku Enggano. Ini suku Enggano ini ya, seperti pada bagian gambar di atas, mereka tidak menggunakan baju sama seperti pada zaman sekarang ini. Orang-orangnya tidak menggunakan baju, namun baju mereka terbuat dari bahan-bahan alami. Ya, ini. Kemudian ada suku Serawai, ada suku etnis Tionghoa ataupun keturunan dari Tionghoa, kemudian suku etnis Jawa. Suku etnis Jawa ini juga merupakan bagian yang tersebar di provinsi Lampung, ya, yang menyebar dari Pulau Jawa masuk ke tanah Sumatera. Itu adalah beberapa suku yang terdapat di Pulau Sumatera. Dan pulau-pulau ini sangat erat, masih sangat erat dengan dunia-dunia gaib dan percaya dengan dukun-dukun, ya, percaya dengan berhala-berhala, percaya dengan pohon-pohon besar serta peninggalan-peninggalan zaman dahulu kala, baik berupa batu megalitikum dan juga pohon yang mereka percayakan yang sudah berumur sekitar 1000 tahunan. Jadi mereka percaya akan hal itu dan menjadikan Tuhan mereka. Meskipun agama mereka ada, namun mereka tidak percaya akan Yesus Kristus. Nah, kapan Injil masuk di Pulau Sumatera dan siapa yang membawa Injil di Pulau Sumatera? Mungkin masih banyak yang belum tahu bagaimana masuknya Injil di Pulau Sumatera ini dan siapa yang membawanya. Tentu saja, pada abad ke-19 barulah Injil diberitakan di Sumatera. Memang di Padang, di pantai sebelah barat, sudah ada satu jemaat Kristen. Namun, yang terdiri dari pegawai-pegawai VOC sejak tahun 1679. Akan tetapi, Injil ini tidak disebarkan kepada penduduk asli tanah Sumatera. Ya, meskipun sudah dikenal Injil, namun tidak dilakukan penyebaran agama Injil ataupun tidak disebarkan tentang Yesus Kristus. Kemudian yang membawa Injil di Sumatera adalah tokohnya adalah Ludwig Ingvar Nommensen, di mana dia lahir di Denmark, Jerman, tanggal 6 Februari 1834. Dia ditugaskan di sekolahnya, ya, ke Sumatera untuk melakukan penginjilan, di mana dia tiba di tanah Sumatera tanggal 14 Mei 1862 di Kota Padang. Ya, di Kota Padang itu kalau kita lihat orang Padang mayoritas Muslim, namun dia ditugaskan untuk melakukan penginjilan atau menyebarkan Injil di tanah Sumatera. Dan dia meninggal di daerah Samosir, ya, daerah Samosir tanggal 23 Mei 1918 pada umur 84 tahun. Dan dia juga merupakan penyebar agama Kristen Protestan di antara suku Batak dan sudah menginjil selama 57 tahun. Nommensen ini sudah menginjil 57 tahun di tanah Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera sendiri terdapat beberapa agama, ya, agama Islam dan juga agama Kristen, agama Buddha, agama Konghucu, ya, merupakan
penganut agama terbesar di Pulau Sumatera adalah agama Islam, yang merupakan mayoritas yang sangat banyak ataupun yang dianut oleh banyak orang. Kemudian agama yang terbesar kedua adalah agama Kristen. Agama Kristen merupakan agama kedua yang paling banyak dianut oleh 10 provinsi di Sumatera. Beberapa tahun belakangan ini, kebaran Injil di tanah Sumatera sudah tidak ada, dan juga para misionaris yang datang dari luar negeri, bahkan dari dalam negeri, tidak ada. Pendeta-pendeta tidak melakukan pergerakan Injil dan penyebaran Injil. Gereja-gereja di seluruh tanah Sumatera sangat banyak, namun gereja-gereja kebanyakan sudah mati dan tidak melakukan penginjilan sama sekali. Nah, sehingga umat kebanyakan pindah agama dari kekristenan bahkan menganut menjadi agama Muslim, ataupun mereka percaya terhadap mistis-mistis dunia. Kemudian tidak ada seorang penginjil yang berani untuk masuk di tanah Sumatera. Meskipun pendeta ada di mana-mana, namun gerakan Injil ini tidak terlaksana. Gereja mati dan tidak melakukan penginjilan. Ini adalah salah satu kesalahan gereja dan juga kesalahan para pendeta yang sudah mengikut Kristus, yang sudah menjadi murid Kristus, namun pergerakan Injil ini sudah tidak ada lagi. Ya, pergerakan gereja sudah tidak ada lagi. Gereja sudah mati. Ini adalah salah satu bentuk contoh kebakaran gereja yang dibakar di Provinsi Aceh beberapa tahun yang lalu. Ini adalah salah satu gereja yang sudah dibakar oleh oknum-oknum yang mungkin tidak menyukai adanya kekristenan di tanah Sumatera. Ini adalah salah satu contohnya. Lalu pertanyaannya sekarang, siapakah yang akan pergi memberitakan Injil di tanah Sumatera? Mungkin pada zaman ini, untuk melakukan penginjilan di Indonesia, dan khususnya untuk Pulau Sumatera, sepertinya tidak ada. Sepertinya sudah mati. Jadi ini adalah tugas siapa sebenarnya untuk memberitakan Injil? Apakah gereja yang sekarang sudah mulai mati, tidak ada pergerakan Injil, tidak hidup, dan hanya mementingkan kepentingan sendiri, sehingga Injil ini tidak tersebar ke berbagai pelosok daerah di tanah Sumatera. Nah, yang memberitakan Injil di tanah Sumatera adalah para remnant yang telah dibimbing, yang telah diarahkan, dan juga yang telah dipersiapkan. Mereka ini adalah orang-orang yang telah dipanggil dan telah dipilih Tuhan untuk melakukan pergerakan Injil, ya, di seluruh bangsa Indonesia, di seluruh pulau Indonesia, dan terkhusus untuk Pulau Sumatera. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk melakukan penginjilan, melakukan gerakan Injil, untuk menyelamatkan suku, untuk menyelamatkan generasi-generasi masa depan, ya, supaya tanah Indonesia ini dilawat oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan melalui gerakan Injil. Mereka-mereka ini adalah pahlawan-pahlawan sejati ataupun murid-murid sejati remnant Indonesia yang akan menyelamatkan Indonesia. Jadi saya mengajak kita semua untuk hidup di dalam Tuhan dan untuk hidup dalam pergerakan Injil. Karena generasi-generasi yang akan datang akan melihat bagaimana Injil sudah tersebar di seluruh bangsa Indonesia. Jadi demikian presentasi saya, video ini semoga bermanfaat untuk kita. Mari kita sama-sama melakukan pergerakan Injil di tanah Sumatera dan di seluruh pulau Indonesia. Terima kasih.